Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat pendengaran, penglihatan, perasaan, keyakinan, nikmat Islam, iman, ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan, harta, tahta, cinta. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam sang suri toladan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak dengan izin Allah kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga semakin bertakwa, semakin bahagia dunia sampai akhirat ya. Amin. Bagaimana layarnya, sudah muncul? Belum. Belum ya. Belum muncul juga ya. Ini sama dengan pertemuan sebelumnya nggak muncul ya? Apa yang lain juga nggak pada muncul? Muncul. Khususan ya. Nggak muncul ya. Sebenarnya ada beberapa gambar yang perlu ditayangkan sebenarnya. Jadi memang selain HDMI ini ada yang lain nggak ininya? Udah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, tema kita pada kesempatan hari ini yaitu hakikat tawaf dalam kehidupan. Alam semesta Allah ciptakan dengan sangat seimbang, sangat teratur. Bahkan terjadinya gempa bukan tanda-tanda ketidakteraturan. Terjadinya gempa itu sebetulnya tanda-tanda bahwa alam semesta sedang menyeimbangkan dirinya, kan begitu ya. Segala sesuatu itu sudah teratur, sudah seimbang. Bahasa istilah lainnya itu kosmos atau kosmik, yaitu keteraturan yang ada di alam semesta ya. Ini bukan kompor ya.
Kosmos ini keteraturan. Nah, keteraturan itu ada yang kecil namanya mikrokosmos. Ya, seperti kita, dalam diri kita ini ada elektron yang mengelilingi inti atom, ada detak jantung, ya, ada aliran darah, semua sudah teratur, sudah seimbang. Selama kita tidak merusaknya, ya, maka di situ ada mikrokosmos. Ya. Nah, keteraturan yang lebih luas disebut makrokosmos. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam semesta. Kalau mikrokosmos lebih kepada hubungan dengan diri sendiri. Hablum minan nafs. Kalau makrokosmos lebih kepada hablum minan nas dan hablum minal kaun. Hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam semesta. Nah, ini mikrokosmos dan makrokosmos ini disebut sebagai sunatullah, ketetapan Allah. Nah, sunatullah itu dibuat berdasarkan fitrahnya Allah. Surah 30 ayat 30. Alam semesta ini diciptakan berdasarkan fitrahnya Allah, disebut sebagai bahasa lainnya master kosmos. Ya. Jadi sebagai pondasi penciptaan dari sunatullah itu adalah fitrahnya Allah, master kosmos. Atau hablum minallah. Maka ada hablum minan nafs, hablum minan nas, hablum minal kaun, alam semesta, dan hablum minallah. Dan orang yang hidupnya bisa selaras antara mikro, makro, dan master ini, hidupnya pasti akan bahagia, akan nyaman, ya, lebih sering sehat dan sangat jarang sakit, ya, hubungan dengan sesama juga bagus. Ya. Nah, kadang-kadang yang antik mungkin adalah ketika hubungan sama Allahnya bagus, ngajinya bagus, ya, tetapi ternyata bermaksiatnya juga tidak kalah dengan ngajinya, dengan sholatnya. Berarti ada masalah, ya, hubungan hablum minallahnya bagus tapi hablum minan nas tidak bagus, ya, sering menyakiti hati orang dan lain sebagainya. Khair. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah. Berarti makrokosmos. Ini sunatullah yang ada di alam, ya. Dan pada diri mereka sendiri, ini mikrokosmos. Ya, sunatullah manusia, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar, master kosmos, fitrahnya Allah. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Masya Allah, ya, ada mikrokosmos, makrokosmos, dan master kosmos. Ada sunatullah, ada fitrahnya Allah. Nah, kita belajar dari tawaf yang ada di alam semesta, baik mikro dan makro, nanti kita hubungkan dengan master. Di alam makro, kita melihat bulan berputar mengelilingi bumi, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Itu yang kita pelajari selama ini, ya. Di alam mikro kita juga belajar elektron ternyata berputar mengelilingi atom. Dan ternyata fitrahnya Allah perlihatkan, Allah perintahkan kepada manusia melalui Al-Qur'an, melalui sunnah, yaitu di alam master, ya, bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang hidupnya teratur berputar tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan Masya Allah, tabarakallah, arah putarannya hampir semua sama, walaupun ada beberapa yang berbeda, tapi hampir semua sama, yaitu ke kiri. Arah berputarnya yaitu ke kiri. Jadi melawan jarum jam. Kalau jarum jam muternya kiri apa kanan, Pak? Kanan, ya. Yang sunatullah itu muter tuh ke kiri sebetulnya. Jadi kalau ada jam sunatullah tuh muternya kiri, itu bagusnya. Maka coba Bapak kalau sering lihat jam yang muternya ke kanan, pusing tuh, ya. Saya sering lihat jam itu pusing gitu, ya. Arahnya ke kiri. Maka kalau kita pun naik motor, pasti lebih nyaman belok kiri dibandingkan belok kanan. Coba deh bayangkan sedang naik motor. Coba enak mana, belok kiri atau belok kanan? Belok kiri. Karena arah energi memang ke kiri tuh. Kalau kita lihat di stadion, ya, orang lomba lari cepat, estafet atau 400 meter, itu ke kiri tuh arahnya tuh. Ya, ke kiri. Arahnya ke kiri. Karena memang itu arah energi. Ya.
Oke ya, jadi bapak-bapak yang suka bikin kopi, kalau mau diaduk kopinya ya ke kiri, bagusin. Biar mungkin lebih powerful kali kopinya ya. Arahnya ke kiri, ya, begitu ya. Ya. Nah, artinya ada keselarasan antara mikrokosmos, makrokosmos dan ketentuan dari alam master kosmos. Bahkan para malaikat pun berputar mengelilingi arsy-Nya Allah. Semuanya berputar. Ya. Dan kunci hidup ini memang berputar. Dan rakaat sholat adalah tawaf. Kalau kita lihat rakaat sholat itu berputar juga ternyata. Karena kalau kita lihat di sini, ya, ketika seseorang itu ruku, dia kurang lebih membentuk 90 derajat. Dan ketika sujud membentuk 135 derajat. Dan orang itu dalam satu rakaat sujudnya 2 kali. Maka dalam satu rakaat itu terbentuk putaran 135 tambah 135 tambah 90 yaitu 360 derajat. Dan kita tahu, kita paham 360 derajat itu adalah perputaran yang sempurna. Artinya sholat juga itu sebetulnya tawaf. Ya. Maka di Masjidil Haram, ya, ketika seseorang sudah melakukan tawaf sunnah, tidak lagi ada perintah sunnah sholat tahiyatul masjid, karena sudah digantikan dengan tawaf. Ya, oke, berputar. Ini menarik tentang tawaf ini. Namun dulu, ya, di sekitar Ka'bah itu banyak patung-patung sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Biasanya siulan dan tepuk tangan itu pada acara yang sekitar acara yang sifatnya duniawi. Acara yang sifatnya seru-seruan, ya, misalnya nonton lawak, ya, atau nonton konser musik, ya, itu biasanya isinya, ya, tepuk tangan dan siulan, ya. Nah, ada orang-orang yang ketika tawaf di sekitar Baitullah oleh Allah dianggap sekedar siulan dan tepukan tangan belaka. Kenapa? Ya, kalau kita lihat nanti itu jawabannya sederhana, karena mereka melakukan tawaf itu tidak lillah, tidak hanya untuk Allah. Padahal Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Zaman dulu, ya, zaman kafir Quraisy, ya, zaman jahiliyah, mereka berputar mengelilingi Baitullah itu karena di sana banyak patung-patung, ada Lata, Uzza dan lain sebagainya. Maka wajar kalau Allah mengatakan hal ini. Ini cuman seru-seruan doang, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira zaman sekarang ada nggak orang yang niatnya, ya, tawaf tapi seru-seruan? Cuman seperti siulan, tepuk tangan belaka, cuman asik-asikan, cuman wisata. Lebih asik selfie dibandingkan ngaji. Kira-kira ada? Lebih asik cari belanjaan dibandingkan cari ampunan. Lebih asik gibah dibandingkan muhasabah. Lebih nikmat istirahat dibandingkan sholat, kan gitu. Jadi selama di Masjidil Haram lebih lama di hotelnya dibandingkan di masjidnya, kan? Ada nggak kira-kira yang seperti itu, kan? Maka jangan sampai umroh dan haji kita, ya, saya doakan yang belum berangkat haji semoga Allah mudahkan berangkat haji, amin. Yang sudah berangkat haji semoga Allah berikan gelar mabrur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya.
Syaratnya itu, jangan sampai umroh dan haji kita tidak lillah, cuman seru-seruan mencari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih sibuk selfie dibandingkan ngaji, lebih nyaman istirahat dibandingkan sholat, lebih heboh cari belanjaan dibandingkan cari ampunan, lebih nikmat ghibah dibandingkan muhasabah. Nauzubillahi min dzalik. Khair. Nah, bagaimana biar tidak sekedar seru-seruan saja? Maka lillah walillah. Sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya untuk Allah, kewajiban kita hanya untuk Allah atas manusia, berangkat haji ke Baitullah bagi yang mampu menjalaninya. Di sini dibuka dengan kalimat walillah. Berarti ini tentang niat, tentang keikhlasan, tentang kemauan. Hanya untuk Allah, baru kemampuan. Jadi kemauan dulu, baru kemampuan. Ya, makanya mau berangkat haji, ya, walaupun sekarang secara finansial belum mampu, yang penting mau dulu minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitupun juga di surat Al-Baqarah 196 sama. Wa timmul hajjal wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh hanya untuk Allah. Nah, kalimat sempurnakan ini juga bisa menjadi sebuah tanda kepada kita bahwa berhaji itu harus sempurna, harus totalitas. Tidak sekedar ritual, tidak sekedar bicara teks dan praktek, tapi juga bicara teks, konteks dan praktek. Bicara makna, bicara hakikatnya. Supaya apa? Supaya ketika kita bergerak ada ruhnya, ada spiritnya. Ketika kita haji ada spiritnya. Khair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umroh yang satu kepada umroh yang berikutnya adalah kafaroh, penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak lain baginya pahala kecuali apa? Surga. Tidak ada pahala baginya kecuali surga. Masya Allah ya. Nah, bayangkan ya, udah bayar mahal, sudah habiskan waktu banyak. Kalau kita salah niat saja, walillahnya tergeser, kenapa berangkat haji? Misalkan pengen dipanggil apa? Pak Haji. Kenapa berangkat umroh? Misalkan pengen dipanggil Pak Umroh, misalnya. Ada yang pengen dipanggil Pak Umroh ya. Nah, ketika salah niat, sayang, udah uangnya habis, waktunya habis, tapi hanya dianggap sebagai siulan dan tepuk tangan belaka. Nauzubillahi min dzalik. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, ya, berkata pornografi, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, Allah pasti tahu. Berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Di ayat ini Allah menyuruh bertakwa wahai orang-orang yang berakal. Berarti ada hubungan kuat antara takwa dan akal. Maka kalau kita pengen hajinya sempurna, disempurnakan oleh Allah, totalitas, maka berhajinya tidak sekedar baca teks langsung praktek, tapi baca teks, pahami maknanya apa, praktek, nah begitu ya. Jadi kita lihat tiga sisi, ada teks, ada konteks, ada praktek ya. Memahami setiap esensi gerakan ritual haji sebagai motivasi kesadaran dalam beribadah. Jadi konteks ini boleh dimaknai content of text, isi dari teks, isi dari kata. Karena setiap kata mengandung makna, setiap makna mengandung rasa, setiap rasa mengandung doa, setiap doa mengundang realita. Khair. Sekarang kita cermati dulu ya, apa itu tawaf secara ritualnya, secara teksnya.
Secara bahasa artinya itu berputar mengelilingi, tawaf itu. Ya. Jadi di sini ada Hajar Aswad, ya. Ada Multazam nomor 2, nomor 3 ini ada pintu Ka'bah, nomor 4 ada Hijir Ismail, nomor 5 ada Rukun Yamani, nomor 6 ini ada Maqam Ibrahim. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ketika seseorang bertamu ke rumah saya, kira-kira pengen ketemu saya atau pengen ketemu rumah saya? Pengen ketemu saya apa rumah saya, Pak? Ketemu saya, ya kan, ya. Walaupun Bapak bilangnya sama teman-teman, kita ke rumah Kang Zen yuk, bilangnya begitu. Ada rumahnya, nggak bilang kita ke Kang Zen yuk, nggak gitu, jarang bilang itu. Ketika kita ke Baitullah yuk, itu berarti pengen ketemu Baitullah atau pengen ketemu Allah hakikatnya? Pengen ketemu Allah. Nah, ketika kita bertamu ke rumah seseorang, maka kita saat itu pengen ketemu dengan tuan rumahnya, lalu tuan rumah yang baik akan menyajikan berbagai macam hidangan, kan begitu? Ya minimal air putih. Nah, Allah memberikan berbagai macam hidangan di sekitar Ka'bah. Apa itu? Ada Hajar Aswad, ada Multazam, ada pintu Ka'bah, ada Hijir Ismail, Rukun Yamani, ada Maqam Ibrahim. Ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang datang ke Baitullah. Nah, bisa bayangkan kalau bapak-bapak datang ke rumah saya sajikan berbagai macam hidangan, terus saya duduk di depan bapak, ya. Belum sempat ngobrol, bapak-bapak langsung rebutan makanan. Ya. Saya ya kalau nggak marah ya cengar-cengir paling kan begitu. Ya. Nah, kan ada dua peluang. Allah kalau melihat ada orang rebutan cium Hajar Aswad, sikut sana sikut sini, ya memang bisa jadi Allah itu bisa marah, bisa jadi juga senyum-senyum. Wallahu alam, saya juga nggak tahu apa respon Allah. Ya. Nah, jangan sampai kita terjebak rebutan untuk menikmati hidangan sajian dari Allah tapi lupa kepada tuan rumahnya. Ya. Maka ketika kita pertama kali tawaf di Hajar Aswad ini, yang kita besarkan bukan hidangannya tapi Allahnya. Bismillahi Allahu Akbar, kan gitu ucapannya. Atas nama Allah, Allah Maha Besar. Berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Nah, yang merah ini bacaannya disunahkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yang merah. Yang biru, ya, putaran biru ini dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ini disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berputarlah sebanyak 7 kali. Setiap ketemu garis Hajar Aswad ini baca bismillahi Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Mengelilingi Ka'bah. Dan sekarang yang laki-laki, ya, itu ya kalau umroh itu diwajibkan pakai pakaian ihram. Hair, ya. Nah, ini titik garisnya, gambaran saja, ya. Nah, ini titik, ini Hajar Aswad, ada garis ada lampu hijau, ini sebagai tanda bahwa ini garis mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, ya. Nah, lalu apa saja hakikat tawaf? Izin minum sebentar, bismillah. Oke. Ketika seseorang tawaf, dia tidak hanya berhenti melihat satu sudut. Dia tidak hanya melihat sudut Hajar Aswad, tidak hanya melihat sudut yang ada Maqam Ibrahim, tidak hanya melihat sudut yang ada Hijir Ismail, tidak hanya melihat sudut yang ada Rukun Yamani, tapi berputar mengelilingi semua sudut. Maka seseorang yang tawaf sebetulnya dia seseorang yang berupaya
melihat segala sesuatu ciptaan Allah itu dari semua sisi, tidak hanya dari satu sisi. Maka orang-orang yang hidupnya tawaf berputar, maka dia bijaksana. Berputar mengelilingi Ka'bah, Baitullah, bergerak dan melihat dari semua sisi, semua sudut, sehingga tidak ada seorang pun yang tersudut, sebab di setiap sudut pandang ada keunikan masing-masing. Di sebelah sini keunikannya ada Hajar Aswad, Multazam, ya, ada pintu Ka'bah. Di sebelah sana ada Makam Ibrahim, sebelah sananya lagi ada Hijr Ismail, sebelah sininya lagi ada Rukun Yamani. Semua punya keunikan masing-masing. Maka orang-orang yang tidak mau berputar hidupnya, dia akan merasa paling benar. Bisa jadi terjadi perdebatan. Yang namanya Baitullah itu yang di depannya Rukun Yamani, bukan. Baitullah itu yang di depannya Makam Ibrahim, bukan. Baitullah itu yang ada Hijr Ismailnya. Begitulah kalau seseorang hidupnya tidak mau berputar. Ya, maka ciri-ciri seseorang yang sudah tawaf, sudah berputar, pulang-pulang ke sini, dia akan berhenti menyudut-nyudutkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, dan juga dia akan berhenti mudah merasa tersudut, mudah merasa bersalah, mudah merasa disalah-salahkan oleh orang lain. Ya, dua sisi. Ini berarti dia sudah bijaksana. Ya. Hai, kita belajar untuk melihat dari berbagai sisi. Ini gambar apa Pak? Kira-kira Pak? Nenek-nenek apa gadis muda? Coba kita lihat dari berbagai sisi Pak. Ini nenek-nenek apa gadis muda ini? Nenek muda Pak. Nah, kita bisa melihat ini sebagai gambar nenek-nenek. Kalau apa? Kalau kita melihat ini mata sebelah kiri. Ini hidungnya gede, ini bibirnya, ini dagunya. Kelihatan gambar neneknya? Tapi kita bisa melihatnya ini gambar seorang gadis muda. Kalau kita menganggap ini telinga, ini rambutnya kelihatan sedikit, ini dagunya. Itu hidungnya kelihatan sedikit, ini ada bulu matanya. Ini kalung. Ini lehernya, ini kalung. Nah, kalau kita tidak melihat dari berbagai sisi, maka ya, orang yang menganggap itu gambar nenek akan menyalahkan orang yang bilang itu gambar gadis muda. Nah, ini melihat dari berbagai sisi. Coba lihat ini. Ini gambar apa Pak? Coba lihat dari berbagai sisi. Selain katak, kodok, apalagi? Kelihatan nggak gambar kuda di sana Pak? Kuda Pak? Bisa melihat gambar kuda? Kuda? Kalau nggak bisa saya bantu Pak. Kelihatan gambar kuda Pak? Khair ya. Maka di sini kita melihat perlu melihat dari berbagai sisi. Nah, ini orang tawaf itu begitu. Ya. Maka kalaupun udah umroh berkali-kali, pulang dari umroh sukanya menyalahkan orang lain, nggak mudah toleran sama orang lain, tidak siap dengan perbedaan, berarti sebetulnya belum berputar hidupnya begitu. Ya. Hidupnya masih ada di sebuah sudut, sehingga hobinya hanya menyudut-nyudutkan dan mudah merasa tersudut. Lihatnya dari satu sisi pandang, tidak melihat dari pandangan yang luas. Oke. Nah, kita lihat lagi, ini gambar yang tadi ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang tawaf mengelilingi Ka'bah, maka dia sedang berputar dan sedang membentuk sebuah angka. Disebut sebagai angka apa? 0. Angka 0. Dan ini Ka'bah sebagai lambang angka 1. Maka tawaf ini adalah sebuah upaya mengenolkan diri, atau bahasa lainnya zero self process, atau ada yang bilang zero mind process, ya, mengenolkan diri di hadapan yang maha satu, yang maha ahad, yang maha somad. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allah
Yang Maha Esa, Allah satu-satunya tempat bergantung. Itu mengapa tadi sekali lagi lillah, hanya untuk Allah. Dan orang-orang yang sudah berihram, dia bertalbiyah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Ada kalimat innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan segala kenikmatan, laka wal mulk, dan segala kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Itulah pengikhlasan. Proses mengenolkan diri di hadapan yang Maha Satu. Muternya kemana Pak ini Pak? Kanan apa kiri? Kiri. Bapak lihat sama-sama botol ini. Kita lihat botol ini. Botol ini kalau saya putar ke kanan, dia membuka apa menutup? Menutup. Maka kalau kita memutar ke kanan, itu hati kita tertutup. Memutar ke kanan itu malah mengencangkan kemelekatan kita kepada dunia. Maka kita berputar ke kiri, ini adalah gambaran bahwa kita sedang melepaskan kemelekatan dunia. Kita lepaskan, kita siap membuka diri, siap diisi dengan sesuatu yang baru. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalimat yang disarankan ketika berputar ini bukan kalimat-kalimat yang spesifik, permintaan spesifik, tapi lebih kepada kalimat-kalimat berlepas. Subhanallah, Maha suci Allah, aku mah gak suci, aku mah kotor, banyak dosa. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Aku mah gak pantas dipuji, yang hanya pantas dipuji Allah. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, apalagi aku bukan Tuhan. Ya Allah, aku pernah bilang kalau nggak ada aku, kamu nggak akan jadi orang, misalkan ya. Itu kan salah satu bentuk menuhankan diri. Wallahu akbar, yang besar itu cuma Allah. Aku mah kecil, masalah mah kecil. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Semua kalimat ini adalah kalimat melepaskan. Bukan aku, bukan aku, bukan aku, bukan aku. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Kalimat melepaskan, maka berputarnya ke kiri. Nah, setelah kita berputar ke kiri, ya, di ujung putaran kita disunahkan berdoa, baru meminta. Artinya namanya melepaskan itu kan mengeluarkan sesuatu Pak ya. Meminta, mengisi sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan doanya juga umum, tidak spesifik. Dan di sini wilayah doa, ini wilayah zikir. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah ya. Yang berputar, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Yang berputar pakai baju putih, yang diputari Ka'bah warnanya apa? Hitam. Ini juga nanti ada mananya, kita akan bahas insyaallah ya. Berputarnya berapa kali Pak? 7 kali. Dan 7 ini angka banyak. Al-Fatihah juga 7 ayat. Langit juga 7 lapis. Ya, orang pusing juga berapa keliling? 7 keliling. Wangi berapa rupa? 7 rupa. Kaya berapa turunan? 7 turunan. Ya, kasihan turunan ke-8 Pak. Hair ya. Hikmahnya banyak. Ya. Oke. Kita sekarang bicara tentang angka kosong. Mengikuti pembelajaran sains di sekolah dulu, kamu pasti sangat familiar dengan model atom berbentuk bola dengan inti dan orbit elektron yang mengitarinya. Namun, tahukah kamu, penggambaran model atom seperti ini adalah keliru? Ya, keliru. Jadi, bagaimana bentuk atom sebenarnya? Ayo coba kita cermati dengan melihat contoh model atom hidrogen berikut ini. Jika inti atom yang berisi proton dan neutron kita ibaratkan sebesar bola sepak bola dengan diameter 22 cm. Jika kita tempatkan pada skala yang persis sama dengan kondisi nyatanya, dari sini atom yang hanya berdiameter 22 cm, elektron pertama yang bisa ditemukan berada sekitar 0,8 km. Hampir 1 km jauhnya. Wow! Dan lihatlah bagaimana perbandingan diameter keseluruhan bola atom tersebut dengan besar inti yang sangat kecil. Dan tahukah kamu apa yang ada di antara inti atom dan elektron tersebut? Jawabannya adalah ruang kosong.
jika inti atom dan elektron atom hanya akan mencakup 0,0001% dari volume atom. Dan ruang kosong lainnya dalam atom bisa mencapai 99,9999. Oke ya. Kebayangkan tubuh kita ini kalau dipretelin, difitrahkan, fitrah itu kan salah satu mananya dibelah ya, maka ketemu namanya sel-sel. Dalam sel ada molekul, di dalam molekul ada atom. Di dalam atom ada elektron dan inti atom. Dan ternyata elektron dan inti atom itu isinya di dalam atom itu cuma 0,0001%. Sisanya adalah apa? Ruang kosong. Berarti kalau kita lihat secara holistik menyeluruh, tubuh kita ini isinya apa Pak? Ruang kosong. Betul nggak Pak? Tubuh kita ini isinya adalah ruang kosong. Maka ketika kita sedang berputar membentuk angka 0, itu sedang menyadarkan, kamu ini kosong, nggak ada apa-apanya. Segala puji bagi Allah. Subhanallah, yang suci cuman Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang maha besar cuman Allah. Yang punya upaya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat bahwa ternyata 99% lebih alam semesta ruang ini, ruang kosong ini ada pada atom, sehingga atom yang membentuk alam semesta ini, maka secara tidak langsung alam semesta ini terdiri dari ruang kosong. Isi dari alam semesta ini adalah kosong, berarti kosong itu adalah isi, kan gitu ya. Berarti kosong itu sebetulnya isi kita ini ya kosong. Ya, kosong adalah isi adalah kosong. Jadi kekosongan adalah fitrah dari mikro dan makrokosmos. Fitrah dari sunatullah yang Allah ciptakan berdasarkan fitrahnya. Maka kosong adalah isi terbesar alam semesta. Kita lihat aja masjid ini ya. Masjid ini paling banyak ruang apanya Pak? Ruang kosong. Yang kelihatan aja sudah kelihatan, ruang kosong memang. Tubuh kita pun sama, cerminan dari alam semesta yang memang ini ruang kosong. Ya. Berarti kosong itu kekayaan yang unlimited, yang tak terbatas, atau bahasa lainnya kekayaan yang berkelimpahan. Jadi bapak-bapak yang sekarang dompetnya sedang kosong berarti sedang berkelimpahan. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Oke ya. Isi dari Baitullah apa Pak? Di dalam Baitullah, di dalam Ka'bah isinya apa? Kosong. Sama kosong. Berarti kekosongan bentuk angka 0 kosong sedang menarik kekosongan lainnya. Kalau dalam hukum law of attraction, hukum tarik menarik, sesuatu yang identik menarik yang identik lainnya. Suka dengan kemiripan ya. Orang kaya sukanya bergaul sama orang kaya, orang soleh sukanya bergaul sama orang soleh. Kekosongan menarik juga kekosongan. Ya. Maka kalau kita ingin ditarik ke dalam Ka'bah ya, bertemu Allah, kitanya harus kosong. Itulah orang-orang yang siap untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tawaf ya, sebaiknya, ini saran dari saya walaupun tidak disalahkan, sebaiknya ketika kita tawaf kita lakukan proses mengosongkan diri, melepaskan, bukan proses mengisi. Ya. Kang Sen, boleh nggak kalau saya tawaf saya doa, ya Allah saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya istri, saya pengen punya suami, saya pengen anak saya kuliah di UI, saya pengen suami saya sembuh dari sakit, saya pengen orang tua saya begini begitu dan lain sebagainya. Boleh mah boleh aja. Cuman sayang, dalam proses kita melepaskan kemelekatan terhadap dunia, kok malah melekat sama dunia. Sayang. Ya. Maka proses mengosongkan diri ini Allah kasih kesempatan 7 kali supaya apa? Supaya kita betul-betul bersih, kosong, lepas. Maka setelah selesai tawaf 7 kali, silakan berhenti di satu sudut berdoa. Di depan multazam kah? Di depan makom Ibrahim kah? Silakan berdoa. Berdoa khusus, minta khususnya setelah selesai tawaf. Itu lebih indah.
Ya. Khair, ya. Jadi kosong, nol atau full ini semua sisi, all ya, maka Allah meliputi semua sisi, meliputi all ya. Khair. Nah, ini yang mau saya ceritakan tadi. Kenapa sebuah benda berwarna hitam? Secara teori spektrum warna, matahari itu menghasilkan 7 spektrum warna, yaitu Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, biru, nila, ungu. Nah, kalau benda nggak bisa menyerap ke-7 warna tersebut, maka warna benda itu jadi putih. Jadi kenapa sebuah benda warnanya putih? Karena dia memantulkan semua spektrum warna, maka warnanya jadi putih. Nah, kenapa sebuah benda warnanya hitam? Karena dia menyerap seluruh spektrum warna. Berarti warna hitam ini lambang dari menyerap, warna putih lambang dari memantulkan. Maka ketika seseorang yang ihram itu pakai baju putih, berarti dia sedang memantulkan dunia. Enggak, pokoknya dunia enggak, yang aku mau diserap kepada yang warna hitam. Dan secara energi, orang yang pakai baju warna putih, ini Pak, ilmu warna Pak ya, Bapak kalau pakai baju warna putih, aura Bapak itu kelihatan apa adanya. Jadi yang sedang bete kelihatan betenya, yang sedang ceria kelihatan cerianya kalau pakai baju warna putih. Tapi kalau Bapak sedang bete dan merasa ini bete saya ini agak lama nih, sedih terus bete, baiknya pakai baju warna hitam. Karena baju warna hitam itu menyerap energi dia. Menyerap spektrum warna auranya. Aura itu kan spektrum warna tubuh kan, ya, akan terserap. Apa sedang sedih, sedang bete, maka orang yang sedang berduka itu warna hitam. Ya. Tapi kalau sedang ceria, ya hari raya, sholat Jumat, itu warna putih tuh. Karena sedang ceria. Makanya kalau berangkat sholat Jumat jangan sambil bete. Enggak kelihatan nanti cerianya ya. Masya Allah ya, semua ada hikmahnya. Nah, ada hikmah lain, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Ternyata dari sini kita melihat warna merah ini adalah perilaku zikrullah, sedangkan warna biru adalah perilaku doa. Dan ternyata yang zikir lebih banyak daripada doa. 3/4 zikrullah, 1/4 doa. Itu sebabnya di Al-Quran tidak ada perintah banyak-banyak berdoa. Tapi yang ada perintah apa? Banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Ya, khair. Ya. Maka tanyakan diri kita lebih banyak zikirnya atau doanya, kan itu ya. Zikir ya. Zikir itu terkoneksi sama Allah, doa itu download ibaratnya gitu. Kita nggak bisa download kalau belum terkoneksi dengan provider internetnya, kan begitu. Terkoneksi dulu dengan jaringan wifi, baru bisa kita download atau berdoa. Zikrullah dulu, baru kita berdoa. Ya, banyak-banyak berzikir ya, masya Allah ya. Nah, dalam setiap rakaat sholat pun, karena tadi sholat ini adalah tawaf, maka kita langsung padankan. Emang di sholat lebih banyak zikirnya apa doanya? Ternyata sama, di sholat juga lebih banyak zikir. Doanya paling hanya sekitar 10%. Pertama di Al-Fatihah, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dimulai ayat pertama sampai ayat ke-5 itu isinya adalah zikir, pujian-pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru apa? Ihdinas, tunjukkan kami. Dan doa satu lagi yaitu doa duduk di antara dua sujud. Ini doa yang sangat powerful. Karena isinya itu hampir semua ada di situ sudah. Yang kita minta ada di sana. Kenapa dia disebut powerful? Pertama, doanya langka. Kan sholat itu isinya banyak zikir, tapi itu kesempatan doa.
Dan doanya itu ada di antara dua sujud, dan sujud adalah saat terdekat antara hamba dan Tuhannya. Maka ketika dia berdoa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Maka ini adalah doa yang spesial. Pertama, satu, kenapa spesial? Dia langka, ya. Langka dalam satu rakaat itu cuman segitu-segitunya, ya. Langka doa itu, ya, selain dari Al-Fatihah. Yang kedua, dia powerful karena ada di antara dua sujud. Ya. Kalau kita lihat, ya, film-film kerajaan kuno itu, kalau ada seorang rakyat, ya, yang pengen meminta kepada rajanya, dia sujud dulu, betul nggak? Bersujud dulu, habis itu baru minta. Dan mintanya itu betul-betul penuh harap, ya. Tidak terburu-buru. Maka aneh kalau ada orang duduk di antara dua sujud, udah doanya langka, tapi mintanya terburu-buru. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wasuni wadini warfa'ni. Ya, terburu-buru. Oke, ya. Khair, ya. Masyaallah, ya. Jadi apa saja hakikat tawaf? Yang pertama, membentuk angka 0, mengitari 7 kali 1 pusat rotasi. Yang kedua, ikhlas, menolkan diri di hadapan yang ahad dan yang as-samad. Yang ketiga, Baitullah adalah ruang kosong, siap diserap ke ruang kosong, kekosongan menarik kekosongan lainnya. Yang keempat, pakaian putih itu memantulkan dunia. Aku bukan profesor lagi di sini, aku bukan polisi lagi, aku bukan tentara, aku bukan presiden, aku bukan pejabat, aku bukan pengusaha, aku bukan guru, aku bukan trainer, aku bukan ustadz, aku hanya hamba Allah, ya. Maka siap diserap ke akhirat, hitamnya Ka'bah, memantulkan dunia, siap diserap, ya. Cara ilmu warna, ya. Nah, hiduplah melingkar bijaksana, memandang dari segala arah yang bebas sudut. Nah, ini semakin dekat pusat rotasi maka masalah semakin cepat selesai. Misalkan ini Ka'bah, ya, maka kalau orang tawaf di sini perputaran cepat selesai nggak Pak? Cepat. Cuman kalau ngambil muter di sini desak-desakan nggak? Desak-desakan. Maka kalau urusan kita pengen cepat selesai, satu, harus dekat sama Allah, dua, harus siap diuji sama Allah gitu. Tapi kalau kita di sini longgar, tapi muternya jauh, urusannya lama selesai. Maka yang jadi masalah, kita tuh pengennya dekat sama Allah tapi longgar, betul ya? Padahal kalau dekat sama Allah, ya Allah akan uji. Surah 29 ayat 2, Allah akan uji, ya, kalau kita dekat sama Allah. Cuman masalah kita cepat selesai. Jadi kalau hari ini kita punya masalah nggak beres-beres, itu mungkin karena kita nggak siap diuji, kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Arah putaran ke kiri adalah arah putaran melepaskan dan membuka. Maka lepaskanlah kemelekatan dunia dan bukalah hatimu menerima utuh kehadiran Allah. Lebih banyak berzikir dibandingkan berdoa. Zikir plus doa sama dengan kosong yang siap diisi. Maka setelah zikir doa yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya, setelah itu kita boleh doa-doa khusus di sudut-sudut yang kita dapati dari Ka'bah. Minta apa? Paling bagus salah satunya di depan multazam, ya. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya pusat kesadaran, poros kehidupan, karena tuan rumah semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair, ya. Oke. Ini kalau diselesaikan butuh 10 menit lagi, apa cukup sampai jam 6? Pas ya? Cukup ya? Gimana? 10 menit lagi tambah ya. Oke, baik. 3 pola agar menjadi pusat tawaf. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar tawaf, ya, di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Sama, ya. Malaikat, ya, kalau bertasbih, kira-kira kebayang kita malaikat tuh ketika tawaf minta sesuatu atau sibuk memuji dan bertasbih?
Sibuk memuji. Nah itu tawaf itu begitu. Isi dari tawaf itu sibuk memuji, sibuk bertasbih. Nah kalau udah pengen minta nanti pas sedang diem. Itu saran saya secara pribadi sih, ya. Pas diem, ya. Doa yang diminta doa umum saja, karena sudah doa sapu jagat namanya juga kan ya, sudah totalitas. Dan diberi putusan diantara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, supaya kita menjadi pusat tawaf, ya, berarti ada yang mentawafi kita, menjadi leader, maksudnya begitu. Maka pelajari hukum-hukumnya. Hukum pertama dari pusat tawaf atau PT, yang kecil mengelilingi yang lebih besar. Bulan mengelilingi bumi, bulan dan bumi lebih besar bumi. Bumi mengelilingi matahari, bumi dan matahari lebih besar matahari. Ini rumus pertama. Berarti ya kita kalau hidupnya pengen bertawaf atau pengen belajar dari seseorang, belajar dari yang lebih besar, dan kita pun insya Allah akan banyak yang pengen belajar kepada kita. Ya. Kemudian kebesaran hadir bukan karena ingin besar, tapi karena kerelaannya mengelilingi yang lebih besar. Nah itu. Dan yang ketiga daya tarik atau gravitasi, ya. Karena bumi ini punya gravitasi sehingga bisa menarik bulan. Matahari gravitasinya lebih kuat daripada bumi. Kalau bumi hanya bisa menarik satu, ya, satu satelit atau planet kecil itu. Kalau matahari bisa menarik sampai berapa planet? 7 apa 9 sih? Ya sekitar itulah ya. Makin kuat daya tariknya, makin banyak yang tertarik. Kenapa begitu? Nah daya tarik ini berasal dari ruang kosong tadi, kesadaran. Semakin kuat daya tarik, ya, atau gravitasinya, maka semakin banyak tawafernya. Oke, kita bahas yang pertama singkat. Yang kecil mengelilingi yang besar. Maka di sini kita belajar utamakan Allah dibandingkan yang lebih kecil darinya, karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Selain Allah pasti kecil. Utamakan akhirat dibandingkan dunia. Akhirat lebih kekal, dunia fana, sementara. Dan carilah pahala kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi jangan lupakan ya bagianmu di dunia. Yang dikejar akhirat, yang jangan lupa dunia. Mindset ini penting kita jaga. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini memang akhirat mengabdi, tapi jangan lupa nih urusan dunia begitu. Mindset ini seringkali terbalik. Yang dikejar dunia, jangan lupa akhirat, kan gitu. Udahlah jangan kerja terus, sudah. Kita sholat dulu, jangan lupa sholat, jangan sampai sholat ketinggalan. Ya. Rata-rata kita mindsetnya ngejar dunia, yang jangan lupa urusan akhirat. Nah, yang benar itu adalah kejar akhirat, jangan lupa dunia. Fokus ke akhirat. Sama anak-anak juga mulai dilatih kalimat-kalimatnya. Diupayakan tidak keluar kalimat kamu ini main terus, ya, game terus, jangan lupa sholat. Rata-rata kan orang tua gitu. Daripada ngomong gitu, mending diem. Langsung aja, ayo sholat nak. Sholat itu penting. Jangan kita buat mindset yang bertolak belakang sama ini gitu. Sehingga, ya, kalau bisa keluar kalimatnya itu, kamu nih gimana sih nak? Papa lihat ngaji terus, sholat terus, jangan lupa main. Harusnya begitu. Ya. Harusnya sampai keluar kalimat begitu tuh. Ya. Jangan kalimat yang terbalik dari ayat ini. Daripada kita mengeluarkan kalimat, ih main terus, jangan lupa sholat. Mending, ayo sholat, langsung aja begitu. Daripada mengeluarkan kalimat yang mengesankan bahwa jangan lupa sama akhirat. Ya. Kesannya itu memfokuskan kepada dunia. Khair. Baik. Jadi kejar akhirat, jangan lupakan dunia, ya. Kejarlah akhirat, maka dunia mengejarmu. Atau kalimat lainnya, kejarlah akhirat, maka engkau akan menguasai dunia. Mengejar akhirat ini fungsi Abdullah, sedangkan menguasai dunia ini adalah fungsi sebagai khalifah. Dan sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, fungsi khalifah ini khusus buat manusia. Ya.
Sedangkan fungsi Abdullah itu dipegang juga selain oleh manusia, oleh jin dan oleh para malaikat. Ya. Maka kalau kita ada permintaan-permintaan yang sifatnya kekhalifahan, kepemimpinan, maka disitulah tugas kita. Pak, tolong ya, tahun ini Bapak gantikan saya jadi ketua RT, saya mau pindah. Oh siap, gitu. Itu berarti fungsi khalifahnya bagus tuh. Ya. Yang lain aja saya mah nggak cocok, saya mah lebih cocok di masjid, ya. Yang penting saya mah sholat. Nah ini berarti cuman mainkan fungsi Abdullah. Fungsi khalifahnya harus ditambah karena manusia diciptakan ini sebagai khalifah. Oke. Yang kedua, kebesaran hadir bukan karena ingin besar, tapi karena kerelaannya mengelilingi yang lebih besar. Jadi ketika kita ingin besar, maka saat itulah kita kecil sebetulnya. Ketika kita sadar bahwa kita ini kecil, bahkan tiada, kosong, lalu kita pun mengelilinginya, maka saat itulah kita dibesarkannya, diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat kebesaran hadir bukan karena ingin besar, tapi karena kita rela mengelilingi yang lebih besar. Siapa yang paling besar? Allah Subhanahu wa taala. Kita kosongkan diri kita mengelilingi yang maha meliputi, Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah. Terakhir, gravitasi atau daya tarik berasal dari ruang kosong. Semakin kita sadar kita ini fana, kita ini kosong, ya, kita ini bahasa lainnya rendah hati, maka orang semakin tidak tertarik menjatuhkan kita. Ya. Kenapa ya orang rendah hati itu jarang musuhnya, jarang yang ingin menjatuhkan? Karena dia memang sudah merendah. Kita kan hanya bisa menjatuhkan orang yang meninggi. Ya. Ketika tinggi bisa dijatuhkan, tapi ketika udah rendah dijatuhkannya susah. Ya. Mobil-mobil yang tinggi, ya, itu lebih mudah terguling dibandingkan mobil-mobil yang rendah, kan begitu? Ya, Oke ya, maka biar kosong ya. Nah, ini yang ketiga dulu. Semakin kuat daya tarik maka semakin banyak tawafarnya. Ya. Maka Anda adalah seorang leader, pemimpin. Perhatikanlah berapa banyak orang-orang yang sudah ikhlas, rela, tanpa terpaksa mau dipimpin oleh Anda. Anda tidak perlu memaksa mereka, mengancam mereka, ngabibita mereka dengan fasilitas yang menarik. Namun mereka sendirilah yang mendatangi Anda, yang rela minta dibina, dipimpin oleh Anda. Ini tanda-tanda seseorang ini punya energi yang besar. Ya. Nah, supaya kosong apa yang kita lakukan? Ternyata hampir semua perintah ibadah itu isinya mengosongkan. Hakikatnya, ya, mananya mengosongkan diri. Contoh, ya, ridho itu kan menerima dengan utuh dari Allah. Berarti kita menerima, kita sedang mengosongkan keinginan kita. Apalagi tawadu, rendah hati, mengosongkan. Bersyukur, berterima kasih, mengosongkan. Ya, ini bukan aku kok, itu semua Allah yang keren, nah gitu, mengosongkan. Sedekah, jelas mengosongkan harta ilmu. Ya. Melepaskan rasa memiliki, jelas mengosongkan. Ya. Melepaskan kemelekatan terhadap keinginan, jadi ridho, ya, jelas mengosongkan. Ya. Istighfar, mengosongkan dosa. Ya. Saum, mengosongkan perut. Ya. Salat khusyuk, mengosongkan dunia, hanya Allah. Ya. Memaafkan, mengosongkan rasa benci. Taslim, berserah diri, jelas mengosongkan. Ya. Semua milik Allah, tawakal, urusannya kembali kepada Allah. Ya. Bekerja, ikhtiar, mengosongkan energi yang berlebihan. Ya. Artinya apa? Semua kegiatan itu intinya adalah melepaskan, mengosongkan. Maka orang-orang yang banyak melakukan aktivitas mengosongkan dalam hidupnya, insya Allah dia menjadi orang-orang yang memiliki magnet daya tarik yang kuat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6:10 ya. Ini langsung tutup aja ya. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.